warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd. Masyaallah kana ma lam yasha lam yakun la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada siang hari ini untuk bisa sama-sama melakukan salat berjamaah di Masjid Al-Hikmah ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk, imam para anbiya yang pernah diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang telah Allah berkahi sekelilingnya. Sebelum saya mulai materi saya pada siang hari ini, saya ingin sampaikan dulu amanat salam dari saudara-saudara kita di Palestina. Ini mungkin hal yang paling sering saya terima, saya dengar selama 1 dekade saya tinggal di Palestina, di Gaza. Baik dari masjid, di kampus, di jalan-jalan, di pasar. Betapa mereka sangat merindukan kalian semua, kita semua di Indonesia. Mereka selalu bilang seperti ini: Akhi Muhammad Hussein lama terja' ala Indonesia, salim ala ikhwana fi Indonesia, salim ala ahbabina fi Indonesia. Kata mereka, Akhi Muhammad Hussein, kalau suatu hari nanti kamu pulang ke Indonesia, tolong sampaikan salam hangat kami, salam cinta kami, salam rindu kami kepada saudara-saudara kami tercinta di Indonesia. Maka dari itu pada siang hari ini kami sampaikan amanat salam dari warga Palestina untuk antum semua di Indonesia dengan ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para ikhwan akhwat rahimakumullah, tujuan utama saya hadir di majelis seperti ini untuk kembali mengingatkan bahwa Palestina belum merdeka. Palestina masih terjajah. Dan artinya perjuangan mereka itu belum usai. Dan perjuangan kita pun belum usai. Bagi yang baru datang, perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein. Saya aktivis kemanusiaan Indonesia yang telah tinggal hidup di negeri terjajah Palestina sejak tahun 2011 sampai 2022. Alhamdulillah tiba di Indonesia sekitar 1 bulan yang lalu, dan saat ini sedang dalam rangkaian safari dakwah di seluruh Indonesia. Di Palestina saya sebagai aktivis kemanusiaan yang mendistribusikan bantuan ke rumah-rumah warga Palestina, dan juga sebagai jurnalis, wartawan yang alhamdulillah masya Allah selamatkan ketika meliput 3 agresi militer yang sangat dahsyat dan brutal. Tahun 2012 kami digempur secara brutal selama 8 hari. Kemudian tahun 2014 kami digempur oleh jet-jet tempur tank-tank baja Israel selama 50 hari. Dan tahun 2021 kami digempur selama 2 minggu 15 hari. Bahkan tahun 2010 akhir kami sempat dikepung di perairan internasional ketika kami bergerak dari pelabuhan Latakia Suriah menuju Gaza. Kami dikepung oleh pasukan angkatan laut Zionis Israel, dan juga pesawat tempur serta helikopter Israel sudah mengaung-ngaung ingin meneror kita, namun alhamdulillah Allah masih selamatkan. Saya juga di Gaza kuliah, alhamdulillah satu-satunya mahasiswa Asia Tenggara yang kuliah di Gaza Palestina dan menyelesaikan jurusan Syariah Islamiyah di Universitas Islam Gaza. Sebuah bencana besar ketika hari ini kita masih mendapati ada negeri terjajah. Ini abad ke-21, era modern, era teknologi, di mana kita bisa melihat sesuatu yang terjadi di selatan dan di utara secara bersamaan. Tidak ada lagi sekat yang bisa membatasi kita. Namun ironis, masih ada negara yang terjajah. Ini bencana besar. Namun ada bencana yang jauh lebih besar,
Yaitu ketika ada umat Islam yang masih berpikir bahwa apa yang terjadi di Palestina bukan urusan saya, itu hanya urusan mereka, kita nggak boleh ikut campur. Masih ada atau tidak seperti ini, pemikiran seperti ini? Masih ada. Ini bencana besar, lebih besar dari bencana yang pertama. Kenapa? Karena secara tidak sadar kita ini sudah termakan oleh narasi-narasi yang sengaja disebar oleh Yahudi. Suatu hari saya pernah diundang oleh salah satu pimpinan lembaga kemanusiaan terbesar di Gaza, namanya Muhammad Abu Sido. Dia curhat ke saya. Apa dia bilang? Wahai akhi Muhammad, saya sangat kecewa, saya sangat marah, kesel. Saya bilang, sama siapa? Umat Islam dunia. Memang kenapa mereka? Dia bilang, apakah mereka harus melihat rumah kami hancur dulu, anak-anak kami bergelimpangan, bersimbah darah, kami dibantai, baru mereka mau menoleh ke arah kami? Sementara ketika media-media tidak memberitakan kami tidak muncul di televisi mereka pun tenang, senyap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan memang itu harus kita akui, umat Islam masih kumat-kumatan. Kalau TV One, Metro TV, dan TV-TV lokal memberitakan tentang Palestina, baru kita semua menangis, menjerit. Tapi ketika media-media ini bungkam, seperti hari ini, semua hening, seolah-olah konflik Palestina sudah selesai, seolah-olah tidak ada lagi penjajahan. Ini adalah bukti bahwa kita masih dikontrol secara penuh oleh media, yang mana media hari ini sedang dikontrol secara penuh oleh Zionis Israel. Jadi secara tidak langsung kita sedang dalam kontrol orang Yahudi. Agar apa? Agar mereka itu bebas menjajah Palestina, membombardir, membantai, dan kita semua dilalaikan, disibukkan oleh hal-hal lain yang memang mereka sengaja sediakan. Saya ingin perlihatkan satu video tentang ini, kondisi Gaza di tahun 2021. Ini bukan drama, bukan sandiwara, ini bukan studio. Ini sudah nyala belum. Mana Wildan? Wildan? Ini kemana? Harus ini. كما أفاد مراسلنا قبل. Bangunan ini namanya Burj Syuruq. Di sini ada pemukiman warga, tinggal di dalam situ, perkantoran. Dan ini lokasinya sangat dekat dengan kantor tempat saya beraktivitas sehari-hari di Gaza. Kalau naik mobil hanya 1 menit, kurang 1 menit. Perlu diketahui bahwa konflik yang terjadi di Palestina ini bukanlah konflik teritorial, bukanlah konflik perebutan wilayah antara dua negara. Bukan, tapi yang terjadi adalah konflik eksistensi. Maksudnya apa? Kita sering melihat
gambar ini yang sudah berkali-kali viral, ya. Cuman kita nggak paham apa dari maksud gambar ini. Konflik eksistensi ini adalah konflik di mana ada sebuah wilayah dengan semua perangkat pemerintahannya, mata uangnya, masyarakatnya, kemajmukannya, heterogenitasnya, hidup damai. 3 agama, Islam, Yahudi, Kristiani, mereka berabad-abad hidup tenang, damai. Namun ketika Inggris menguasai Palestina tahun 1920, Inggris mulai membuka jalan bagi para imigran Yahudi gelap masuk ke Palestina sedikit demi sedikit. Tahun 1946 ke bawah, saat itu Palestina itu kita lihat ini, saat itu jumlah populasi orang-orang Yahudi itu hanya 5%. Dan mereka diterima oleh warga Palestina, disambut, welcome, gak ada masalah, karena orang Palestina husnuzon. Namun lama-kelamaan terus mereka dibiarkan eksodus. Yahudi Afrika, Yahudi Amerika, Yahudi Asia, Yahudi Eropa, semua dibiarkan masuk. Dan ketika jumlah mereka sudah mencapai 30%, mereka mulai dipersenjatai oleh Inggris. Dan kita lihat di wilayah Palestina mengerucut menjadi seperti ini. Pertanyaannya adalah, apakah Yahudi bisa mendapatkan wilayah-wilayah ini dengan membeli tanah-tanah mereka, atau dengan mengundi, atau dengan sukarela? Tidak. Orang Yahudi ini, mereka ketika punya senjata, mereka bantai, mereka serbu wilayah-wilayah Palestina, mereka jarah hartanya, mereka bunuh anak-anaknya, mereka usir warganya. Kaum muslimat diperkosa. Dengan berbagai kebrutalan tersebut, akhirnya lihat yang Palestina tahun 67 semakin terkucilkan. Dan hari ini lihat Palestina hanya terbagi menjadi 2 wilayah, itu pun terpotong-potong, tersekat-sekat, dibuat lemah. Jadi hari ini Palestina, wilayah yang terbesar ini yang di tepi barat, dan satu lagi jalur Gaza. Dan di sini saya tinggal selama 10 tahun terakhir. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi sekali kita ingatkan bahwa konflik yang terjadi di Palestina bukan konflik teritorial, bukan perebutan wilayah antara 2 negara, tapi eksistensi dari yang tidak ada kemudian ada dan menghabisi yang sudah ada. Makanya salah ketika ada yang berpendapat bahwa ini bisa diselesaikan dengan solusi 2 negara misalnya. Ya, nggak bisa seperti itu. Seperti Indonesia, kalau misalnya Indonesia dijajah oleh penjajah, diberangus, digerus, mulai menyebar, apa kita rela? Udah kita berbagi wilayah. Dan asal antum tahu, Israel itu nggak pernah sekalipun terbesit untuk bisa berdamai dengan Palestina. Nggak ada mereka. Kita berusaha mati-matian mewujudkan two-state solution. Tapi Israel itu nggak pernah mau. Apa kata para petinggi Yahudi itu? Golda Meir, ini Perdana Menteri Israel yang keempat, ini pernah ditanya dalam satu wawancara, sebetulnya wilayah Israel itu sejauh apa sih? Mana sih batas-batas Israel tuh? Ditanya oleh media. Apa jawabannya? Sejauh yang bisa ditempuh oleh tentara Israel. Itu jawabannya. Jadi ini, kalau warga Palestina di Gaza ini nggak bertahan, nggak melawan seperti hari ini, kalau ini sudah hilang nih, mungkin dia akan masuk ke wilayah Mesir, akan masuk ke wilayah Suriah, akan masuk ke wilayah Lebanon, terus sampai sejauh mana tentara mereka bisa menjangkau, itulah wilayah Israel. Para ikhwan rahimakumullah, ini iqamatnya jam berapa ini? Iqamat jam berapa? Kita potong dulu, lanjut apa bagaimana? Potong dulu ya. Baik, setelah sholat zuhur saya akan jelaskan sebab alasan utama kenapa Zionis ini merebut Palestina. Kenapa tidak misalnya mereka menjajah Pekanbaru misalnya, atau kenapa tidak Medan? Kenapa Palestina?
Ini penting untuk difahami agar kita bisa mengetahui apa yang kita perjuangkan dan kenapa mereka begitu ambisius dalam menguasai Palestina dengan disokong oleh negara Amerika, Eropa dan negara-negara kolonial itu. Ya, kita akan lanjutkan insyaallah materinya setelah sholat zuhur berjamaah. Akhir qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.